Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Mutiara Syifa dari kelas 11 TKJ 2. Kali ini kita akan membahas tentang menghubungkan antar VLAN. Yang pertama kita akan belajar apa itu inter-VLAN routing. VLAN routing adalah menghubungkan antara network yang berbeda menjadi bisa berkomunikasi. Karena di video sebelumnya kan kita sudah belajar bahwa di VLAN 10 dengan IP 10.0 dan VLAN 20 dengan IP 20.0 itu tidak bisa saling berkomunikasi karena sudah berbeda network. Untuk bisa menghubungkan network tersebut, kita membutuhkan yang namanya router. Di sini sudah ada routernya. Routernya kita pilih yang paling kanan ya teman-teman. Sebenarnya bebas mau pakai yang mana, tapi kita pakai yang ini saja. Lalu kita hubungkan menuju switch. Bisa dilihat bahwa FA00 sudah terhubung pada switch pertama. Nah teman-teman, hubungkannya cukup pada satu switch saja ya. Lalu kita konfigurasi pada router. Kita ke tab CLI. Lalu di sini ada ini, kita ketik no saja. Lalu kita masuk pada mode privilege. Lalu masuk pada mode global configuration. Lalu kita ketik interface FA00 karena ini yang terhubung pada switchnya. Nah teman-teman bisa dilihat ini masih merah, artinya belum nyala interface FA00 nya. Cara untuk menyalakannya adalah kita bisa ketik no shutdown. Bisa dilihat sekarang sudah hijau yang artinya sudah up atau sudah berjalan dengan lancar. Kita langsung konfigurasi IP nya, masukkan VLAN 1, lalu ketik IP address 192.168.10.0, lalu spasi 255.255.255.0, lalu enter. Lalu kita ketik do show IP interface brief. Bisa dilihat bahwa FA00 nya sudah up, namun IP nya belum ada. Lalu kita ketik IP address 192.168.1.1 spasi 255.255.255.0, lalu enter. Lalu kita do show IP interface brief lagi. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada IP address-nya. Selanjutnya kita konfigurasikan untuk VLAN 10. Nah, untuk VLAN 10 ini karena tidak ada interface yang terhubungnya, maksudnya kita harus membuat sub interface untuk VLAN 10. Kita coba masukkan. Caranya adalah pertama kita exit dulu, lalu masuk interface FA00.10. Titik 10 ini artinya kita bikin sub interface pada FA0/0, lalu enter. Lalu selanjutnya kita ketik encapsulation.1q10. Komen ini artinya adalah interface FA00.10 ini akan dimasukkan pada VLAN 10. Lalu kita ketik IP address 192.168.10.1 spasi 255.255.255.0. Kita ketik do show IP interface brief dan bisa dilihat bahwa FA00.10 dengan IP 192.168.10.1 dan statusnya up. Ini untuk VLAN 10. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi pada VLAN 20. Kita ketik interface FA0/0.20. Lalu ketik encapsulation.1q10. Artinya interface FA0/0.20 ini akan dimasukkan pada VLAN 20. Lalu kita masukkan IP-nya, IP address 192.168.20.1 spasi 255.255.255.0, lalu exit. Lalu kita ketik do show IP interface brief. Dan teman-teman bisa lihat bahwa kita sudah konfigurasi pada ethernya. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi terang pada switch. Kita masuk pada mode privilege, lalu ke mode global konfigurasi, lalu kita ketik interface FA0/8, lalu ketik switch port mode terang. Lalu kita coba kirim paket dari PC 4 ke PC 10. Sukses ya teman-teman. Lalu dari PC 7 ke PC 13 bisa dilihat sukses juga ya teman-teman.
Selanjutnya, kita akan coba konfigurasi DHCP server. Di video sebelumnya, kita menggunakan konfigurasi statik. Artinya, satu persatu kita setting dan ketikkan IP-nya. Pada DHCP, kita tidak menggunakan statik, karena pada DHCP akan langsung dapat IP-nya. Oke, kita langsung saja masuk pada router, lalu ke tab CLI, lalu kita masuk pada mode privilege, lalu ke mode global konfigurasi, lalu kita ketik IP DHCP pool VLAN 10. Lalu kita ketik network 192.168.10.0. Lalu spasi 255.255.255.0. Lalu selanjutnya kita ketik default strip router 192.168.10.1. Lalu selanjutnya kita ketik DNS strip server 8.8.8.8. Untuk DNS server, teman-teman bisa menggunakan 8.8.8.8 atau IP internetnya. Lalu kita exit. Nah, sudah selesai konfigurasi DHCP VLAN 10. Selanjutnya kita akan membuat DHCP VLAN 20. Caranya sama. Kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 20. Lalu kita ketik network 192.168.20.0 spasi 255.255.255.0. Lalu selanjutnya kita ketik default strip router 192.168.20.1. Lalu DNS strip server 8.8.8.8. Itu untuk VLAN 20. Selanjutnya untuk VLAN 1, kita ketik IP DHCP pool VLAN 1, lalu network 192.168.1.0 spasi 255.255.255.0. lalu default strip router 192.168.1.1. lalu DNS strip server 8.8.8.8. Oke, kita sudah konfigurasi DHCP-nya. Untuk membuktikannya, kita coba pada PC-PC-nya. Lalu kita pilih desktop, lalu pilih IP konfigurasi, lalu pencet yang DHCP. Di sini akan requesting IP address, lalu kita tunggu. Dan bisa dilihat bahwa DHCP request successful. Artinya, untuk DHCP PC ini berhasil ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan belajar tentang switch layer 2 dan switch layer 3. Oke teman-teman, pada topologi yang dipraktekkan ini, bahwa yang berada di dalam ruangan ini adalah switch layer 2. Sedangkan di sini ada switch multilayer adalah switch layer 3. Untuk switch yang di dalam ruangan ini, tipe switchnya 2960. Sedangkan untuk yang di luar ini, tipenya adalah 3560. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini angka pertamanya adalah 2. Artinya switch ini adalah layer 2. Dan untuk di sini awalannya 3, yang berarti switch ini adalah layer 3 atau bisa disebut juga multi-layer switch. Apa bedanya switch layer 3 dengan switch layer 2? Untuk switch layer 2 hanya bisa menghubungkan sesama network. Misalnya di sini IP 10.0 dengan IP 20.0 itu tidak bisa. Sedangkan switch layer 3 atau multi-layer switch ini bisa menghubungkan antar network. Untuk menghubungkan antar network di switch layer 2 ini membutuhkan router. Sedangkan di multi-layer switch ini tidak membutuhkan router. Karena multi-layer switch sendiri bisa menghubungkan antar network. Kali ini kita akan mencoba konfigurasi switch virtual interface. Pada router tersebut kita buat sub interface untuk konfigurasinya. Kali ini di switch tidak memakai sub interface. Oke teman-teman, kita langsung saja ke switch multilayer. Di sini kita tambahkan 2 PC, lalu kita hubungkan ke switch multilayer. Kita coba masukkan IP-nya. Di PC ini dengan IP 192.168.10.55. Sedangkan di PC satunya kita masukkan IP-nya 192.168.20.55. Lalu kita ke tab CLI, lalu kita masuk pada mode privilege, lalu ke mode global konfigurasi, lalu kita ketik VLAN 10 dengan nama programming, lalu exit, lalu kita bikin yang VLAN 20 nya, kita ketik VLAN 20 dengan nama marketing, lalu exit. Selanjutnya kita ketik interface FA02, lalu switch port mode akses,
lalu di bawahnya switch port akses VLAN 10, lalu exit, lalu ketik interface FA03, lalu ketik switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20, lalu exit. Lalu selanjutnya kita ketik do show VLAN drift, dan bisa dilihat bahwa FA02 sudah masuk pada VLAN 10 dan FA03 sudah masuk pada VLAN 20. Lalu selanjutnya kita masukkan IP address yang akan kita konfigurasikan. Kita ketik interface VLAN 10, lalu IP address 192.168.10.1 spasi 255.255.255.0, lalu exit, lalu ketik interface VLAN 20, lalu ketik IP address 192.168.20.1 spasi 255.255.255.0. Kita ketik do show IP interface brief, dan bisa dilihat bahwa VLAN 1 IP-nya ini, VLAN 10 IP-nya ini, dan VLAN 20 IP-nya ini. Di sini di VLAN 1 ada tulisan administrative valid down, yang artinya untuk VLAN 1 tidak menyala. Nah, untuk menyalakannya kita perlu di no shutdown. Kita langsung saja ketik interface VLAN 1, lalu ketik no shutdown, lalu kita ketik do show IP interface brief, dan bisa dilihat bahwa sudah up, yang artinya sudah nyala. Kali ini kita akan mencoba konfigurasi IP address pada PC-nya. Di video sebelumnya default gateway-nya tidak dimasukkan. Oke, kita langsung saja masukkan default gateway-nya. Untuk PC yang di sebelah kiri, default gateway-nya adalah 192.168.10.1. Lalu yang PC di sebelah kanan, kita masukkan default gateway-nya 192.168.20.1. Di ruangan 3 VLAN 20, kita masukkan default gateway-nya 192.168.20.1. Lalu di VLAN 10 kita masukkan default gateway-nya 192.168.10.1. Lalu kita coba mengirimkan paket. Kenapa ini masih violet? Mungkin karena di sini switch-nya masih mendetek layer 2, atau mungkin by default-nya switch multilayer ini adalah switch layer 2. Cara untuk mengetahuinya, kita coba buka switch-nya, lalu di sini kita masuk pada mode privilege, lalu show IP route. Teman-teman bisa dilihat sendiri bahwa di sini ada tulisan ICMP redirect cache is empty. Artinya bahwa layer switch ini masih di layer 2 ya teman-teman. Untuk mengaktifkan multilayer tersebut, kita masuk dulu pada mode global konfigurasi, lalu kita ketik IP routing, lalu do show IP route. Nah teman-teman, sekarang sudah seperti ini ya untuk IP route-nya, bahwa switch ini sudah mengaktifkan layer 3-nya. Jadi di sini kita sudah bisa komunikasi antar network. Oke, kita coba mengirimkan paket antar PC. Dan bisa dilihat sukses ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan konfigurasi DHCP server pada multilayer switch. Untuk konfigurasinya sama seperti konfigurasi pada router. Kita masuk pada switch, lalu ketik IP DHCP pool VLAN 10. Lalu ketik network 192.168.10.0 spasi 255.255.255.0. Lalu ketik default strip router 192.168.10.1, lalu DNS strip server 8.8.8.8. Itu untuk DHCP VLAN 10. Lalu kita ketik IP DHCP pool VLAN 20, lalu network 192.168.20.0 spasi 255.255.255.0. Lalu default strip router atau default gateway-nya kita ketik 192.168.20.1. Lalu kita ketik DNS strip server 8.8.8.8. Lalu kita ketik IP DHCP pool VLAN 1.
Lalu network 192.168.1.0 spasi 255.255.255.0. Lalu default strip router 192.168.1.1. Lalu enter, lalu kita ketik DNS strip server 8.8.8.8, lalu exit. Oke, selesai. Lalu kita coba buktikan apakah sudah masuk pada PC-nya. Kita pencet PC lalu ke DHCP. Oke, berhasil. Itu adalah konfigurasi DHCP server pada multilayer switch. Oke, selanjutnya kita akan membuat soalnya. Misalkan di sini ada 3 switch, lalu di atasnya ada router. Lalu di switch sebelah kiri dan kanan kita tambahkan masing-masing 10 PC. Sedangkan switch yang tengah kita masukkan 4 buah PC. Lalu kita hubungkan dengan kabel. Lalu kita kotakkan. Di sini VLAN 10, di sini VLAN 20, di sini VLAN 30, di sini VLAN 40, dan di sini VLAN 50. Oke, untuk IP-nya kita bikin di sini. Kita tulis VLAN 10 dengan IP 10.10.10.0/24, VLAN 20 dengan IP 20.20.20.0/24, VLAN 30 dengan IP 30.30.30.0/24, VLAN 40 dengan IP 40.40.40.0/24, lalu VLAN 50 dengan IP 50.50.50.0/24. Lalu kita langsung konfigurasi pada router. Di sini kita ketik no saja. Lalu kita masuk pada mode privilege, lalu masuk pada mode global konfigurasi, lalu kita ketik interface EVA 00, lalu kita ketik no shutdown untuk mengaktifkan routernya. Lalu kita exit, lalu kita ketik interface EVA 00.10, lalu ketik encapsulation.1q10, lalu kita masukkan IP-nya. Kita ketik IP address 10.10.10.1 spasi 255.255.255.0, lalu kita exit, lalu kita ketik interface EVA 00.20, lalu kita ketik encapsulation.1q20, lalu ketik IP address 20.20.20.1 spasi 255.255.255.0, lalu exit, lalu kita ketik interface EVA 00.30, lalu kita ketik encapsulation.1q30, lalu kita ketik IP address 40.40.40.1 spasi 255.255.255.0, lalu exit, lalu kita ketik interface EVA 00.50, lalu kita ketik encapsulation.1q50, lalu kita ketik IP address 50.50.50.1 spasi 255.255.255.0, lalu kita ketik do show IP interface brief, dan bisa dilihat EVA 00.10 IP-nya segini dan statusnya up, lalu EVA 00.20 IP-nya segini statusnya up, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP pada router. Pertama kita exit terlebih dahulu, lalu ketik IP DHCP full VLAN 10, enter, lalu ketik network 10.10.10.0 spasi 255.255.255.0, enter, lalu default strip router 10.10.10.1, lalu enter, lalu ketik DNS strip server 8.8.8.8, lalu exit. Lalu kita lakukan hal yang sama pada VLAN 20 sampai 50. Ini untuk videonya saya percepat ya, supaya lebih cepat. Kalian bisa lihat sendiri untuk konfigurasinya.
Oke teman-teman, ini kita sudah konfigurasi pada router. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi mode terang pada switch. Kita pilih switch yang ini, lalu kita masuk pada mode privilege, lalu ke mode konfigurasi, lalu kita ketik interface range EVA01 sampai 3. Lalu kita ketik switch port mode terang, lalu enter. Lalu kita ketik do show interface terang. Dan teman-teman bisa lihat sendiri bahwa EVA01 sampai 3 statusnya sudah trunking ya teman-teman. Lalu kita exit, lalu kita ketik VLAN 10, ketik VLAN 10 saja, tidak dengan namanya. Ketik VLAN 10, lalu VLAN 20, lalu VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Lalu exit, lalu ketik interface range EVA04 sampai 5. Lalu ketik switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 40, exit, lalu ketik interface range EVA06 sampai 7. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Lalu selanjutnya kita akan lihat di switchnya do show VLAN brief. Nah teman-teman, bisa dilihat bahwa VLAN 10 sampai 50 statusnya sudah aktif ya teman-teman. Lalu kita lakukan hal yang sama pada switch yang satunya atau yang sebelah kiri. Kita pencet switchnya, lalu masuk pada mode privilege, lalu masuk pada mode global konfigurasi, lalu kita ketik interface EVA01, enter, lalu switch port mode terang, exit. Lalu kita ketik VLAN 10, enter, VLAN 20, enter, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50. Lalu exit, lalu kita ketik interface range EVA02 sampai 3, enter, lalu ketik switch port mode akses, enter, switch port akses VLAN 10, lalu exit, lalu kita ketik lagi interface range EVA04 sampai 7, enter, switch port mode akses, lalu enter, switch port akses VLAN 20, exit, lalu kita ketik lagi interface range EVA08 sampai 11, enter, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30. Lalu kita lihat, kita ketik do show VLAN brief. Dan teman-teman bisa lihat bahwa VLAN 10, 20, 30 sudah ada FA-nya masing-masing dan statusnya aktif. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi pada switch yang di sebelah kanan. Kita masuk pada mode privilege, lalu masuk pada mode konfigurasi, lalu kita ketik interface EVA01, lalu ketik switch port mode terang, lalu exit, lalu ketik VLAN 10, enter, VLAN 20, enter, VLAN 30, enter, VLAN 40, enter, VLAN 50. Lalu kita exit. Lalu kita ketik interface range EVA02 sampai 3, lalu enter, lalu ketik switch port mode akses, enter, switch port akses VLAN 10, lalu exit, lalu ketik interface range EVA04 sampai 7, lalu switch port mode akses, enter, switch port akses VLAN 20, lalu exit, lalu kita ketik interface range EVA08 sampai 11, lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Lalu kita ketik do show VLAN brief. Dan teman-teman bisa dilihat bahwa ini sudah masuk pada portnya masing-masing ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan mengecek IP DHCP pada PC-nya. Kita pilih PC yang ini, lalu masuk ke desktop, lalu pilih IP konfigurasi, lalu kita pencet yang DHCP, lalu kita tunggu. Dan teman-teman bisa dilihat bahwa DHCP request successful, itu tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan
mengirim paket antar PC. Kita kirim paket dari PC 13 VLAN 50 ke PC 14 VLAN 10. Dan teman-teman bisa dilihat bahwa successful ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian untuk materi hari ini. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.